Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Dewi, NIM 19202000057 dari ruangan TMM2. Nah, pada video ini saya akan menyelesaikan 3 buah soal pada mata kuliah riset operasi dengan menggunakan software AutoCAD dan Windows. Nah, gimana soal yang pertama? Ada dia tentang soal pertidaksamaan linear dua variabel dengan penyelesaiannya menggunakan software AutoCAD, dan soal yang kedua tentang metode simplex dengan menggunakan software Lido, dan soal yang terakhir tentang penugasan dengan menggunakan software Lido juga. Nah, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, di mana di sini soalnya tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Adapun pertidaksamaannya yaitu 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 11, x dikurangi y lebih kecil sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 untuk x dan y elemen R. Nah, untuk menyelesaikan soal ini langsung saja kita beralih kepada aplikasi AutoCAD-nya. Nah, pada tampilan aplikasi AutoCAD, kita pilih menu file, kemudian pilih new 2 dimensi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini pada layar laptop kita. Selanjutnya, untuk memasukkan pertidaksamaannya, langsung saja kita klik equation, lalu enter equation. Selanjutnya kita masukkan pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Selanjutnya kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini pada aplikasi AutoCAD. Dan selanjutnya kita beralih kepada pertidaksamaan yang kedua, third equation. X dikurangi Y lebih kecil sama dengan 4. Kita klik OK lagi. Dan tampilannya pun akan seperti ini. Kita masuk kepada X lebih besar sama dengan 0. Kita klik X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Dan tampilannya pun akan seperti ini. Dan yang terakhir kita masuk kepada Y lebih besar sama dengan 0. Enter equation. Dan tulis Y lebih besar sama dengan 0. Kita klik OK. Nah, dan tampilannya pun akan seperti ini. Nah, dari pertidaksamaan yang sudah kita masukkan, di sini ada dia yang tidak kena warna ataupun yang tidak diarsir. Nah, inilah yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi. Daerah yang tidak diwarnai ini adalah yang dinamakan dengan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu PT Jatikaya memproduksi dua jenis produk, yaitu bus kayu dan truk kayu. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku kayu, sengon, kayu jati, dan kayu mahoni. Maksimum penyediaan kayu jati adalah 60 batang, kayu sengon 30, dan kayu mahoni 40 batang. Nah, kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar $400 untuk bus kayu dan $300 untuk truk kayu. Nah, pertanyaannya, tentukan besarnya tingkat produksi bus dan truk dan berapa keuntungan maksimum tersebut.
Ini untuk keseluruhan. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita akan menggunakan aplikasi Lindo. Nah, sebelum kita beralih kepada aplikasi Lindo, dari tabel yang ini, kita misalkan bus kayu merupakan X1 dan truk kayu merupakan X2. Nah, dari sini kita dapat fungsi tujuannya Z sama dengan 400 X1 ditambah 300 X2 dan fungsi kendalanya untuk kayu jati yaitu 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Untuk kayu sengon 2X2 lebih kecil sama dengan 30. Dan untuk kayu mahoni 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40 dan X1 lebih besar sama dengan 0, begitu juga dengan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita beralih kepada aplikasi Lindo. Nah, dalam aplikasi Lindo ini, untuk menyelesaikan metode simplex ini, kalau dia untuk mencari nilai maksimum, yang kita tuliskan di sini adalah max. Dan sedangkan kalau untuk dia nanti di soal yang diminta soal adalah nilai maksimum, yang kita tuliskan di sini adalah min. Sedangkan pada soal yang kedua ini kan yang diminta yaitu keuntungan maksimum, yaitu kita tinggal tuliskan di sini max. Baru kita masukkan fungsi kendalanya, fungsi tujuannya yaitu 400 X1 ditambah 300 X2, 400 X1 tambah 300 X2. Nah, kita enterkan. Untuk memasukkan fungsi kendalanya ke dalam aplikasi Lindo, kita tulis subject to atau bisa disingkat dengan ST. Kemudian kita enter, kita masukkan fungsi kendalanya satu per satu, yaitu 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Kita enter lagi, 2X2 lebih kecil sama dengan 30 per 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40. Kita enter, X1 lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah semua fungsi kendalanya dan fungsi tujuannya kita masukkan, langkah yang terakhir yaitu kita enter dan kita klik N untuk mengakhiri dari penulisannya. Dan untuk mendapatkan jawabannya, kita klik menu solve atau bisa juga dengan kita Ctrl S. Nah, di sini kita klik no atau tidak dan kita close. Nah, untuk melihat hasilnya kita geser ke sini ke samping kanan. Nah, maka hasilnya akan terlihat di sini. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya. Ada dia keuntungan maksimumnya sebesar $9.000. Nah, untuk produksi bus kayunya atau dia X1 kita lihat dari sini sebanyak 15 unit. Dan untuk produksi truk kayunya yaitu X2 kita lihat dari sini sebanyak 10 unit. Dan jika kita kalikan pun nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini 400 X1 400 dikali 15 ditambah 300 dikali
dikali 10 itu hasilnya sama dengan ini nanti. Nah, begitulah penyelesaian soal metode simplex dengan menggunakan aplikasi Lindo. Sekarang kita masuk kepada soal yang ketiga, yaitu penugasan dengan menggunakan aplikasi Lindo juga. Nah, di sini dia ada soalnya, sebuah perusahaan agribisnis di Labuhan Batu akan mengembangkan pemasarannya di beberapa kota di Sumatera Utara. Oleh karena itu, ada 4 orang manajer pemasaran yang akan diberi tugas di 4 kota di Sumatera Utara. Waktu yang diperlukan setiap pekerjaannya bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, pertanyaannya, tentukan lokasi penugasan yang akan meminimumkan jumlah waktu yang dibutuhkan. Nah, dari soal ini ataupun dari tabel ini kita misalkan manajer pemasaran merupakan X, Ali merupakan X1, si Mira merupakan X2, dan si Kiki merupakan X3, dan yang terakhir Hasbi merupakan X4. Nah, fungsi tujuannya kita dengan menambahkan semua jumlah hari yang ada pada tabel ini, yaitu di sini kita masukkan 15x1 dalam angka Romawi, 18x1 2 dalam angka Romawi, 21 x1 3 dalam angka Romawi, dan 24 x1 4 dalam angka Romawi, dan begitu juga seterusnya sampai dia nanti 17 x4 dalam angka Romawi. Nah, selanjutnya fungsi kendalanya bisa ya dilihat di sini sudah saya tuliskan dalam soal ini. Kita langsung saja masuk kepada aplikasi Lindo untuk menyelesaikannya. Kita klik menu file, kemudian new. Nah, di sini yang dicarikan tadi pada soal tersebut adalah meminimumkan, berarti kita tulis di sini min. Kemudian kita masukkan fungsi tujuan serta ini semua ke dalam aplikasi Lindo ini. Kita tinggal copy paste saja karena di sini sudah saya tuliskan. Lalu paste. Nah, di sini kan sudah dituliskan semuanya, sudah pas. Untuk mencari penyelesaiannya sama seperti soal nomor 2 yang tadi kita klik solve atau Ctrl S. Kemudian kita klik yes, kita close. Nah, selanjutnya ini kita geser ke kanan, maka akan didapatkan hasilnya di sini. Nah, maka ini merupakan jumlah minimum waktu yang diperlukan mereka dalam bekerja, yaitu sebesar atau sebanyak 70 hari. Nah, untuk melihat penetapan penugasannya di kota mana dan berapa hari, kita lihat untuk nilai value-nya yang bernilai 1, yaitu untuk X1 dia berada di bagian kedua, maka si Ali bekerja atau penugasannya di Tanjung Balai selama 18 hari. Dan untuk X2 atau Mira berada di bagian pertama, yaitu penugasan pertama, dia berada di kota Medan selama 19 hari. Dan untuk si Kiki yang ini, berarti dia berada di penugasan ketiga atau kota yang ketiga, dia berada di Tebing Tinggi selama 16 hari. Dan yang terakhir si Hasbi, dia X4-nya di bagian penugasan keempat, yaitu berada di kota Sibolga
eh, selama 17 hari. Nah, jika kita tambahkan antara banyaknya hari penugasan si Ali, Mira, Kiki, Hasbi. Si Ali tadi 18, Mira 19, dan si Kiki 16, dan yang terakhir 17. Itu kita tambahkan semua, itu nanti hasilnya merupakan minimum jumlah waktu yang diperlukan, yaitu sebanyak 70. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel beserta metode simplex dan juga penugasan pada aplikasi AutoCAD dan Windows. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.